Kembali ke baju misalnya, ada seorang pendakwah, pakai itu ustadz, ulama dan sebagainya. Keseharian dia pakainya bukan koko lagi ini, bukan baju lagi dan sebagainya, tapi misalnya celana biasa pangsi, terus pakainya t-shirt yang biasa lah, yang agak-agak lusuh gitu, biar saya mau pakaian kayak gini, biar dibilang orang tawadhu atau orang menganggap bahwa saya ini orang yang tawadhu. Dia bukan lillahi ta'ala lagi nih. Nah, ini apakah ini juga akan jadi syirik? Itu nafsu, itu nafsunya. Hanya nafsunya, belum ke arah syiriknya. Belum, ini baru seperti orang marah itu nafsunya yang bermain. Karena orang lain ya. Iya, bukan lillahi ta'ala. Lusuh dan tidak lusuh itu kan insidental ya. Yang suatu ketika kita pakai baju lusuh ya, lusuh itu aja kita pakai. Yang ada lusuh nggak ada, ini nggak ada. Ya sudah pakai baju ini, ya sudah dipakai. Pakai karena apa? Ya kan karena Allah Ta'ala adanya ini, ya sudah. Benar. Kan seperti itu. Jadi tidak ada nafsu yang menggoyang di sini. Jadi dia apa adanya biasanya. Jadi apa adanya, murni, bukan dibuat-buat. Murni bukan dibuat-buat, walaupun kelihatan biar saya kelihatan tawadu. Itu malah nafsu. Itu beda. Itu malah nafsu. Oh iya. Tawadu itu bukan karena niatnya untuk tawadu. Boleh sebenarnya. Tapi tawadu itu sebenarnya bentuk ketakwaan. Sehingga dia mau ngomong terhadap seseorang pun ketakwaan dia akan muncul dan dia ngomongnya tertata rapi. Tidak nyakitin temen yang sini, tidak nyakitin temen yang situ. Ya itu tawadu. Dia ilmu agamanya tinggi, dia mencoba menyesuaikan. Orang di sekitarnya ini nggak tahu begitu tahu tentang agama, ya dia tahu, dia sholat, dia puasa, tapi nggak tahu tentang masalah syariat yang lain. Ya dia ngikutin. Nggak daki-daki yang tinggi-tinggi yang diomongkan sehingga orang bisa menilai, biar saya dinilai pintar. Ya nggak boleh juga. Itu tuh. Nggak boleh juga yang begitu. Itu kan sama. Itu kan ujub riaknya muncul di situ. Biasa aja mah kita yang merendah. Nah, yang merendah itulah kita mencoba mengamalkan salah satu firman Allah Ta'ala. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang dikasihi ada orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Di sini ayat ini sebenarnya bagi orang yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Tapi oleh Allah Ta'ala di sini diperlihatkan dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Berjalan di muka bumi ini maksudnya adalah melakukan pekerjaan sehari-hari. Dia sebagai dokter, dia rendah hati. Dia sebagai insinyur, dia rendah hati. Dia sebagai pejabat, artis, semuanya pendakwah, dia rendah hati. Ini masuk ayat ini, dia dikasih sama Allah Ta'ala. Nah kalau namanya dikasihi, ya pasti apa-apa kalau memang itu yang diminta itu menurut Allah Ta'ala umum. Apalagi yang diminta dia itu kan untuk dakwah, kasih sama Allah Ta'ala. Benar, dikasih. Kasih sama Allah Ta'ala kalau untuk dakwah. Karena dia belajar, dia sendiri belajar takwa sama Allah Ta'ala. Dia belajar tawadu yang nanti akan menjadikan yang tadi dia diinikan sama Pak Haji Hasan. Seperti itu. Jadi tanya atau nambahin atau cerita. Harus hati-hati. Bener, harus hati-hati. Kayaknya banyak apa peluang-peluang kesalahan. Memang makanya perlu apa? Ketemu, silaturahmi, belajar gitu untuk ya supaya kita was-was terus. Kita gitu. bisa periksa diri kita ya. Iya. Tadi waktu ngobrol saya tertarik banget itu Pak Ustadz bilang mengajari apa tentang akhlak atau ini sejak dini itu keren, karena nanti ujungnya itu kita begini nih karena dulunya pernah. Iya, benar. Itu keren. Bagus saya bilang. Bukan keren. Iya. Itu bukan keren. Yang keren itu Allah loh. Iya. Lah kenapa? Iya. Itu diceritakan dalam surat Az-Zariyat nih ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Diceritakan oleh Allah Ta'ala di langit ada jalan rezekimu. Dan yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu berarti ini maksudnya surga. Ya. Jelas lah kalau ini insya Allah. Kemudian di langit ada jalan rezeki. Nah rezeki kita itu di langit sudah ada. Cuma bagaimana kita itu mengambil jalan rezeki kita. Diceritakan oleh Allah Ta'ala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah kan benar tadi. Bukan masalah keren. Allah sudah menceritakan dalam surat Az-Zariyat ini. Kita disuruh berbuat baik. Ya kan? Betul. Ya sholat, ya ngaji,
ya puasa. Berbuat baik lagi kepada orang tua baik, kepada saudara baik. Siapa lagi? Dengan teman baik. Baik yang bagaimana? Kata-kata dijaga, berpikir dijaga, telinga dijaga, langkah-langkah kita dijaga. Itu berbuat baik. Nanti jalan rezeki akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau tadi Mas Septian bilang, oh itu keren. Bukan keren, itu memang hebat. Ya, karena Allah Luar memang biasa. menyuruhnya seperti itu. Apalagi nanti buntut-buntutnya, waduh malah ngeri lagi nih. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini diceritakan di situ bahwa orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Karena pada zaman Rasul di situ orang yang belajar kepada Rasul itu kan, Rasul itu bekerja tiap fajar sampai petang. Kemudian di waktu malamnya baru memberikan pelajaran tentang Quran. Nah, orang yang mendengarkan ini juga akan mendapatkan jalan rezekinya. Lu kan sudah harus dijelaskan seperti itu. Bagaimana jalan rezeki itu hanya Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Benar. Kita upaya doang. Kita upaya aja, kita ngikutin Allah. Tapi ngikutin itu ya, oh ini orang mendengarkan pengajian, ya udah kita ikutin pengajiannya. Yang baik maksudnya ya. Kemudian kita ikhtiar aja. Kerja biasa seperti itu. Nanti Allah yang akan mengatur kita. Kita kan maunya saya mau jadi pendakwah, ya kan nggak tahu. Saya mau jadi artis, kan nggak tahu. Jadi artis baru dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, selesai lah. Ada lagi, pusing lagi kan gitu. Saya dipanggil-panggil. Nggak dipanggil-panggil. Mau dipanggil, panggil Israel. Panggil Israel ya, manggil. Nah, itu juga harus hati-hati. Di situ ceritakan. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Kalimat dari ayat ini menggelitik kita loh. Terus ya ayatnya ya. Wabil asarihum yastaghfirun. Ini hati-hati nih. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nih. Biasanya kalau penghujung malam ini kita kan menjalanin salat sunnah tahajud atau qiyamul lail nih. Biasanya kan banyak yang cerita, udah mintalah di situ, minta apa aja boleh, silahkan, nggak apa-apa, saya juga nggak ngelarang. Tapi Allah menyuruh. Wastaghfir. Kita disuruh mohon ampun. Nah, yang jarang itu yang ini malahan. Kebanyakan yang diberikan itu kan minta lah. Curhat masih boleh-boleh aja. Tapi yang namanya mohon ampun kok jarang. Harusnya ini dulu dahulu ini. Nah, akhirnya harusnya yang mohon ampun itu didahuluin kalau ada persoalan itu. Kalau udah ngampunin pasti rahmatnya. Nah, sudah paham. Udah ikutin aja. Ampuni ya Allah jika selama ini aku hidup dunia itu apa-apa. Ampuni aku ya Allah jika aku dulu sebagai anak dinasihatin ayah saya. Ingat tadi waktu sama ayah, ya sudah nangis saja di situ mohon ampun. Dengan ibu begini ya Allah, ampuni aku ya. Terus, nah di situ titik itu kita muhasabah. Mohon ampun terus. Nah disitulah namanya petunjuk dan hidayah Allah itu mulai nanti diberikan. Harusnya seperti itu. Nah ini yang jarang dibahas. Jarang orang-orang tahu. Ya walaupun boleh minta silakan minta nggak apa-apa. Saya juga tidak melarang. Kan boleh minta, boleh. Tapi Allah nganjurin apa? Mohon ampun. Loh, Allah malah nganjurin loh. Benar. Minta ampun. Iya. Boleh minta ampun. Boleh minta, boleh silahkan. Tapi kalau Allah malah nganjurinnya, mohon ampun. Loh, ini malah anjuran Allah. Kenapa nggak kita lakukan gitu loh anjuran Allah. Jadi memang konsep doa itu kita banyak minta ampun dulu. Iya, memang seperti itu. Karena apa? Kebanyakan yang gagal itu biasanya disebabkan dari perilaku kita yang dolim itu. Dolim, tidak bersyukur. Loh kok tidak bersyukur? Emang iya. Dosa-dosa itu akhirnya nolak dari doa-doa kita gitu. Ya, tidak ketemu jalannya lah istilahnya. Oh, ketutup lah. Ya. Iya, ketutup boleh lah. Oh, jadi maksiat bisa menutup doa? Bisa insya Allah. Bisa. Kalau dia maksiat, doanya dikabulkan. Jangan lupa Allah tetap masih ada satu lagi, istijrat namanya. Jangan lupa. Dosa nutup doa berarti. Apanya? Dosa. Yang benar dari Allah Ta'ala benar itu. Itu benar, maksiat, dosa itu menutup doa. Benar itu. Benar. Enggak salah, itu udah benar. Nah ini yang kita semua lupa gitu. Nah makanya di situ harus dijelaskan bahwasanya Allah itu memberi kepada maaf nih.
Allah itu memberi kepada kita itu sebenarnya bukan karena doa kita. Nah ini nih. Bukan. Doa itu memang kita ikhtiar salah satunya. Lalu dalam Quran diceritakan, ma asyabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja nikmat yang kau terima disebabkan atau dari sisi Allah. Nikmat yang kita terima dari Allah. Berarti jujur. Allah itu memberi belum tentu kita itu doa, belum tentu. Kadang nggak doa aja dikasih nikmat yang beda. Betul nggak? Makanya ayat ini harus kita pakai. Ini menandakan bahwa kamu itu doa nggak doa. Kalau Allah mau ngasih, kasih. Lagi tidur rekening nambah kayak. Nah itu maunya begitu nih. Iya, itu ada Ustadz. Tapi ya Ustadz jangan begitulah. Lah kalau mamanya nggak pakai amplop langsung nanti lewat rekening kan ya nambah. Nambah. Itu jadi kita memang pada hakikatnya rezeki itu dari Allah. Lah memang. Benar. Nah orang tuh lupa di situ Ustadz. Makanya ikhtiar itu sebenarnya bagian dari amal soleh. Ikhtiar itu bagian dari amal soleh. Jika pada waktu dia berikhtiar dia mengucap Bismillah. Persoalan hasil nggak usah dipikirin. Benar. Karena hasil adalah haknya Allah. Nah, iya. Yang penting sudah ikhtiar. Persoalan hasilnya belum dikasih ya sudah itu haknya Allah. Makanya kita mau mati hasil emang kadang. Jadi mikirin hasil gitu Ustaz. Ikhtiarnya kagak, hasilnya udah pengen. iya benar. Manusiawinya gitu. Manusiawi begitu. Tapi jangan kan kita ingin takwa pada Allah Ta'ala. Benar Ustaz. Ya harus dasar-dasar itu, dasar-dasar agama memang benar-benar harus diketahui. Tidak main-main. Jadi kalau ada orang bilang, nih, saya punya ini. Karena saya pernah ini. Loh, kok dia begitu? Nah, itulah namanya sombong. Benar. Dia ujub, riya, dan sombong itu mulai di situ. Enggak seperti itu. Makanya kita tetap paham bahwa yang mengatur rezeki kita Allah benar. Makanya nggak usah kita memerintahkan Allah agar kita kaya. Nggak perlu. Allah itu sudah maha tahu. Kalau kita baca surat tertentu biar kita kaya diketawain sama malaikat. Iya. Loh kamu Biar itu nyogok, kaya, kamu itu nyogok Allah kok dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Lah kan gitu ya. Bener. Bahwa ini biar kaya ada. Iya, ada. Kenyataannya lah memang, tapi karena memang kita itu nafsu jadi kerjain juga sama orang-orang yang itu lain. motivasi begitu bagaimana tuh? Lah karena semuanya yang memberi motivasi sama yang dimotivasi sama-sama mimpi. Oh. Iya. Gimana ini? Jadi makin menarik nih. Lah, karena kan tahu. Iya. Semua nikmat yang kita terima dari sisi Allah, dari Allah. Benar. Benar ya? Itu dipahami dulu. Itu harus dipahami dulu rumusnya. Benar. Itu yang akan menjadikan kita mulai belajar tidak ujub, tidak riya, Benar. tidak sombong. Loh, kan semua yang diberikan dari Allah. Lah saya kan hanya ikhtiar. Memang orang disuruh ikhtiar. Faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Ya kalau udah selesai sholat, tetaplah kamu ke muka bumi. Ikhtiarnya itu disuruh untuk mencari rezeki Allah benar. Ayatnya udah jelas-jelas semua. Udah jelas. Nah kalau kita ikhtiar tanpa basmalah, itu kan nggak ada pahala, nggak ada amal soleh. Nah ikhtiar yang kita lakukan, alhamdulillah. Silakan. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu karena kita melakukan in frame, Mbak. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu karena kita menjalankan perintah Allah dengan diawali dengan basmalah, lah kan jelas. Sehingga apa yang kita kerjakan itu insya Allah menjadi amal soleh nantinya di hadapan Allah Ta'ala. Ketemu sudah. Jadi ikhtiar kita adalah menjadi amal soleh. Iya. Benar. Nah kalau dibilang ikhtiar, semua ikhtiar kita menjadi amal soleh, yang ikhtiar yang mana sih? Ikhtiar yang mana? Saya mau tanya, semua kita kerja nih di kantoran, ya. Jadi artis. Enggak cuma artis, semua. Nah, enggak usah artis, semua aja. Pertanyaannya adalah
Pada waktu kita itu mau kerja, mau nih berangkat dari rumah, Ya. basmalah enggak, itu nomor 1. Sampai di tempat kerja, hamdalah enggak. Loh, kenapa harus hamdalah? Lah kan mulai dari rumah sampai tempat kerja, ini yang ngelindungin adalah Allah. Kenapa enggak hamdalah? Benar. Padahal kalau ini kita lupakan, berapa puluh tahun kita lupa, nggak bersyukur bahwa kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Benar nggak? Nah, setelah kita itu masuk ke tempat kerja, basmalah nggak? Kita mengerjakan pekerjaan nih, basmalah nggak? Selesai, hamdalah nggak? Berkaitan terus. Itu kan berkaitan terus. Kalau pekerjaan kita akan menjadi amal soleh, ya terus tuh. Itu berkaitan. Nah, inilah ketakwaan pada Allah Ta'ala. Ini namanya pengamalan. Ya, mengamalkan tuh ya seperti ini. Berkaitan itu terus, sehingga tahu yang kita kerjakan. Kalau pekerjaan saya itu bisa menjadi ibadah, ya kalau mau bekerja, basmalah. Selesai bekerja, hamdalah. Mau pulang, basmalah dulu dari kantor sampai rumah, alhamdulillah. Selesai, itu menjadi ritme pekerjaan yang menjadi ibadah. Jadi kebutuhan. Jadi jadi kebutuhan dan menjadi sehari-hari yang kita lakukan seperti itu. Dan orang yang seperti itu, dia biasanya menjaga terus-menerus. Dia pasti dijaga, nggak ada yang orang tahu. Bagaimana dia menjaga waktu luangnya? Ya dia nggak tahu orang lain. Dia bisa aja zikirnya bagaimana? Nggak aneh-aneh. Nggak harus ribuan, nggak. Sesempatnya aja dia, sesempatnya. Benar. Sesempatnya hati, sesempatnya ini, sesempatnya aja. Dan zikir yang mana? Diajarkan Rasul, berarti istighfar. Zikir yang bagaimana? Yang diajarkan Allah, diajarkan itu maksudnya disuruh Allah Ta'ala bertasbih. Lah kan sudah. Nah, kalau kita zikir cuma 2, ini sudah klap semuanya. Istighfar, minta ampun, Rasul menjalankan. Bertasbih, Allah menyuruh. Nah, disitulah kita harus paham bahwa orang-orang itu susah nyarinya. Nggak ketemu. Jarang sekali akan menemui orang seperti itu. Nah, inilah yang yang harus kita pahami, bahwa untuk menjaga ketakwaan kita sendiri pun susah. Itu susah, saya bilang susah. Enggak dengan atribut peci seperti kita ini, enggak. Tidak juga dengan Enggak diukur lewat itu. Allah itu mengukur itu, nyelihat begini aja langsung tahu. Sama seperti istilahnya jin itu nggak bisa ngumpet dari hadapan saya, itu seperti itu ya, mau ngumpet kemana? Kelihatan. Iya, mau kemana? Iya, benar. Kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya harus kita kerjakan. Sehingga apa? Seperti umpamanya ayat demi ayat itu harus hafal. Selain hafal, diamalkan. Sehingga hafal dan mengamalkan inilah yang akan menjadi pahala beneran di hadapan Paham Allah. sama doa. Paham nanti dia. Dan orang itu ya memang sebagian besar pasti banyak yang dikabulkan doanya. Gak ada doa itu bilang, doa ini pasti Allah kabulkan. Wih, jangan, gak boleh. Salah lagi. Salah. Ya. Jangan, doa ini kan dia yang bilang Allah pasti kabulkan. Dia nyuruh Allah akan mengabulkan dengan baca itu, nggak boleh. Nggak boleh. Kurang adab ya. Kurang adab. Doa itu dikabulkan dan tidak dikabulkan itu hanya Allah. Kita berdoa itu memang kita diminta untuk berdoa sebenarnya. Benar. Kewajiban kita. Kewajiban kita malahan kan gitu. Persoalan dikabulkan atau belum itu sudah hanya Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa nggak ada yang pasti tentang seseorang, orang biasa, seorang ustadz, seorang ulama, seorang syekh pun yang berani ngomong, baca ini doamu dikabulkan. Kalau dia sudah berani ngomong begini, doamu dikabulkan, dia udah bermain, dia adalah Allah Tuhan. Waduh. Kalau dia berani, silahkan nanti di akhirat, silahkan temui sendiri Allah. Nggak ada kepastian untuk kita itu di dunia, nggak ada, kosong sebenarnya.
Wong semua itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu hanya Allah. Jelas ayatnya. Benar. Kan gitu, berarti kita hanya berusaha. Berikhtiar. Berikhtiar. Ikhtiar pun kalau bisa menjadi ibadah harus basmalah. Akhiri alhamdulillah. Akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahnya gitu. Nah itulah adab seorang muslim yang belajar takwa. Memang begitu. Kalau kita mau bermain benar-benar di jalanan nih, seseorang melakukan perbuatan baik tanpa basmalah, saya langsung ngomong jin masuk ke tubuhnya. Total. Bebeknya siapa sih mas? Yang ini pengawas bebeknya ini lagi Kita punya burung. mimpi ada. Jadi seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kan kita paham bahwa oh susah ya masuk surga. Emang susah. Jangan dianggap gampang. Tapi bisa kita kerjakan di dunia ini untuk mencapai surga di sana. Alhamdulillah, insya Allah, terima kasih Ustadz, ini sangat bermanfaat guys, saya dengar sendiri, kita bisa simak, Masya Allah, ilmu-ilmu yang luar biasa, sederhana, ringan, tapi terkadang kita lupakan. Ini bicara tentang masalah ujub, takabur, riya, Masya Allah, dahsyat banget bahaya ini. Kadang kita nggak sadar bahwa ketika lisan kita bicara, lu kalau bukan karena gua, aduh, itu bahasa, ya Allah, mudah-mudahan Bahasa kita sehari-hari ya. sehari-hari. Yang padahal kita sudah mendahului bahwa kita adalah Tuhan, nauzubillah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga vlog ini para YouTubers semuanya bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Awali hidup dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.